semuanya Allahumma amin. Selanjutnya pada malam hari ini alhamdulillah lagi bahwa kita ini kehadiran orang besar yaitu Ustaz Maim. Beliau ini beserta teman-temannya, beliau ini bertugas di Istana Negara Jakarta, berarti di Istana Kepresidenan Negara Republik Indonesia. Kalau tugasnya atau perjuangannya atau jabatannya seperti yang mendampingi baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendampingi Nabi memberikan kabar gembira, memberikan kabar duka, memberikan motivasi, memberikan ancaman. Siapa? Sampai Mbak siapa? Kamu namanya? Belajar bahasa siapa? Yaitu malaikat. Ini beliau ini tugasnya seperti malaikat Jibril, orang Israel. Malaikat Jibril. Jadi saya membawa berita kepada Nabi kebaikan yang sampaikan pada Nabi itu adalah Jibril, atau kabar duka diberikan kepada Nabi ya Jibril, yang memberi motivasi ya, juga malaikat misalnya tadi oleh Zakaria Farid la tahzan inna Allaha ma'ana. Jadi saya disampaikan beliau Pak Ustaz Farid, jangan sedih Pak Nur, Allah bersama kita. Kita semuanya harus begitu, Allah bersama kita. Oleh sebab itu sebelumnya kita sampaikan kepada kalian semuanya keadaan atau data beliau ini, baru nama saja salah satu kehebatannya atau profesinya adalah pembawa berita. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Ini dulu nggak ngobrol gitu. Oleh sebab itu pada malam hari ini maaf kita darurat, mau tidak mau harus memberi membagikan pengalaman-pengalaman untuk santri-santri kita. Ini kita yakin semuanya nanti akan jadi ulama besar. Semuanya akan jadi ulama besar. Semuanya akan menjadi orang kaya raya. Semuanya menjadi pemimpin bangsa. Yang putri jadi dunia besar, yang ulama besar. Amin. Senyum, mana senyumnya? Teman-teman. Biar lebih jelasnya ini kita serahkan langsung kepada beliau, tapi sebelumnya kita buka dulu bacaan suratul Fatihah. Ya, yang bawa buku ditulis ya. Nanti biar mengenang dan jadi ilmu yang bermanfaat. Ini nanti
Betul tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatul hasanah kita, bagi teladan kita, contoh terbaik hidup kita. Beliaulah naga akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku semua yang kami cintai dan yang kami banggakan, terutama yang kami hormati Bapak Kiai Nur Hadi selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatus Siban yang berada di Kabupaten Grobogan ini. Yang pertama, kami mendoakan untuk anak-anakku semua, santri-santriku semua, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat dan patuh kepada kiainya, serta taat kepada guru-gurunya dan teman-temannya. Perkenalkan, bapakmu iki jenenge Warsito, ya, asli Sragen, Jawa Tengah, ya, Sragen, Jawa Tengah. Mau ditulis halaman lengkap? Desa Girjo Baru, Kecamatan Ngiri, Kabupaten Sragen. Selaku Direktur Utama PT Berita Istana Negara, saya selaku Direktur Utama PT Berita Istana Negara mengelola beberapa media online. Nah, nanti kalau sudah lengkap atau sudah selesai bisa di browsing di Google PT Berita Istana Negara, istananegara.co.id, manajateng.id, Pewarta Desa, TBI, Tepol, dan masih banyak lainnya. Kita mengelola 27 media online yang tergabung di PT Berita Istana Negara. Apakah bapakmu ini terlahir dari orang tua yang kaya yang mampu? Tidak. Waktu kecil saya mengalami makan yang serba kekurangan. Sebelum berangkat sekolah, saya harus mengambil air, mencari rumput untuk kambing dan sapi kedua orang tua saya. Apakah ketika saya mau berangkat sekolah
harus selalu ada sarapan untuk saya, tidak pernah ada. Mau berangkat sekolah pagi-pagi sudah bantu orang tua bersih-bersih. Setelah selesai bersih-bersih mencari rumput, mengambil air di sawah orang, lalu berangkat sekolah, pulang jam 1 baru makan. Apa latar belakang saya? Latar belakang saya adalah semua pekerjaan yang ada di bumi ini hampir 30% sudah saya jalani. Apakah tiba-tiba saya menjadi seorang direktur selaku pemilik perusahaan yang mempunyai 370 karyawan? Tidak. Waktu saya mengenyam sekolahan, waktu saya masih pendidikan, saya bekerja di salah satu warung bakso di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, membantu saudara saya untuk cuci mangkok, ya, untuk kupas kelapa, untuk biaya sekolah saya. Apakah setelah saya lulus sekolah langsung bekerja? Tidak. Saya sempat menjadi tukang parkir di Awe Rawamangun, Jakarta Timur, kalau ada yang tahu. Perjuangan untuk menuju sukses itu tidak mudah. Sukses dan tidaknya kepada diri kita bukan tergantung orang lain, tetapi atas kemauan diri kita sendiri. Adik-adikku semua adalah generasi muda. Yang perlu kalian ingat dan adik-adik ingat, generasi muda adalah aset negara. Yang mana kalau generasi muda ini, generasi yang cerdas, yang selalu taat kepada guru-gurunya, kepada orang tua dan kiainya, saya yakin adik-adik semua adalah generasi muda yang akan membawa Indonesia menuju emas. Tapi sebaliknya, kalau adik-adik ini tidak taat patuh kepada guru, bapak, ibu atau kiainya, ya, maka masa depan generasi muda yang tidak taat dan patuh kepada orang tua ke depan akan membawa jalan kita bukan jalan yang terang, melainkan jalan kegelapan. Lalu apakah orang yang sukses tiba-tiba sukses? Semua orang yang sukses itu melalui proses yang sangat luar biasa. Apakah bapakmu ini bisa menjadi ketua tim siber di Jawa Tengah? Apakah punya guru? Apakah ada yang mengajari? Tidak ada. Bisa menerbitkan berita dalam waktu 5 menit 27 media, ada yang ngajari? Tidak ada yang ngajari. Saya bisa menguasai IT, saya bisa membuat berita dalam waktu 3 menit tanpa guru, tanpa teman yang mengajari, tanpa dosen yang mengajari, tetapi karena ada kemauan dari diri saya sendiri. Pertama kali untuk menerbitkan satu berita, saya butuh 3 hari pada waktu itu. Saya mulai berkecimpung di dunia jurnalistik ini sejak 2015 dan mulai mempunyai perusahaan ini pada hari Kamis Legi tanggal 18 2018. Itu pertama kali saya nikah. Lalu saya membuat website yang namanya Berita Istana
Dan saya yakin adik-adikku semua, santriwan-santriwan ini 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan menjadi orang yang sukses dengan catatan ada kemauan, semangat hidup, semangat untuk meraih cita-cita yang tinggi. Kita sebagai generasi muda jangan hanya sebagai penonton, jadilah generasi muda yang ditonton orang-orang yang belum berhasil. Artinya apa? Menunggu sukses, menjadi orang sukses itu tidak harus menunggu usia yang sudah tua. Sukses di saat kita muda itu akan lebih baik, bangga untuk diri kita sendiri dan bangga untuk orang tua dan teman-temannya. Dan kita sebagai putra-putri bangsa, generasi muda, jangan mengharapkan sesuatu apapun. Jangan mengharapkan harta warisan dari orang tua. Berdirilah di atas kaki kita sendiri. Itu yang akan dibanggakan. Jangan kalian mempunyai harta, mempunyai motor, mempunyai mobil, tapi hasil diberikan orang tua tidak bangga. Ya bukan kemaki orang pokok. Bicara semua gak pokok dengan catatan kita sukses dengan cara kita sendiri, bukan dari hasil warisan orang tua. Ngono jadi ngomong lagi. Selama adik-adik ini di pondok ini, manfaatkan waktu kalian, hari-hari kalian untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi sebanyak-banyaknya. Sebelum mata-mata adik-adik ini, sebelum terkejam, sebelum tidur, berpikirlah dengan cara yang jernih, dengan pemikiran yang sehat. Sebelum mata terpejam ini, kita harus berpikir apa yang harus kita kerjakan besok, apa yang harus kita dapatkan besok, dan apa yang harus kita kerjakan besok untuk mendapatkan hasil yang berkah. Paham ya Bu? Oke, Pak Muten masih kok ngomong bahasa Jawa ya nggak bisa jawab. Bahasanya brutal kan dulu. Lah, selanjutnya, apakah ada di antara adik-adik ini semua yang ini usia paling muda berapa di sini? 9. Yang paling tua? Mana? Ada yang 15, 17? 20. Di usia adik-adik yang masih muda ini harus berpikiran yang dewasa, belajar mandiri. Ya, gunakan waktu adik-adik di sini. Kalau pas waktu luang, tukar kamero, tukar ilmu sama teman-teman. Ya, menuntut ilmu yang benar. Ketika lulus dari pondok ini, bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi putra putri yang dibanggakan orang tua kalian. Jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua. Karena apa? Orang tua kita, ya, proses untuk adik-adik lahir di dunia ini tidak mudah. Proses bapak ibu kalian untuk melahirkan kalian ini tidak mudah. Prosesnya seperti apa? Antara perempuan dan laki-laki ini diawali dengan proses perkenalan di sini. Ya Pak. Setelah kenal kira-kira cocok antara laki-laki dan perempuan ini, langsung lamaran yang cara wong Jawa, lamaran ditempuh pernikahan,
Ya, mungkin Bapak Ibu melakukan sunnah Rasul, jadilah kalian ini. Apakah ibu kalian itu mengandung kalian cukup sehari 2 hari? Tidak. Dalam posisi orang tua, ibu khususnya mengandung kalian itu selama 9 bulan 9 hari, butuh waktu yang lama. Mungkin bapak ibu sampeyan meh turu miring gak penak, rumah gak penak, mergo wonten rono. Setelah lahir, ibu repot menyusui, cuci baju kalian, ya. Setelah sudah bisa jalan proses sekolah, sekarang di pondok, lah anak harus gede koyok ini dikandani Pak Ibu isi doang. Ije enek sing wani karo tuane. Mas ada. Jangan pernah berani kepada orang tua. Jangan pernah. Kita harus taat dan patuh kepada orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Insya Allah dengan ketaatan, kepatuhan adik-adik semua kepada kedua orang tua, guru-guru kalian, kiai-kiai semua, insya Allah ke depan adik-adik akan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, sebaliknya kalian di sini punya Pak Yai, punya Ibu Yai, anggaplah beliau itu sebagai orang tuamu sendiri, sebagai orang yang melahirkan kamu sendiri. Maka jagalah sopan santun etika kepada Bapak Yai sama Ibu Yai. Ketika adik-adik mau pergi ya pamit. Waktu aturan di sini pulang jam berapa? Ya pulang. Lurus. Oh. Seusia adik-adik jangan mudah diprovokatori orang-orang di luar sana. Biasanya adik-adik segini itu sangat mudah. Disuruh coba-coba air gedung gitu, gampang. Nanti udah daya. Belum waktunya. Kamu bisa jangan itu yang namanya kuras atau batal. Masih tahap pendidikan, kasihan orang tua. Ya. Efek dari minuman keras itu bukan hanya membahayakan diri kamu sendiri, tetapi juga membahayakan teman-temanmu yang lain, membahayakan pengguna jalan lain, dan membuat orang tuamu yang sudah membesarkanmu malu ketika melihat anak-anaknya mabuk-mabukan, nyolong orang duit atau promo sopan santun. Jangan sampai adik-adikku, anak-anakku semua, kamu permalukan kedua orang tuamu dengan cara kamu tidak benar. Yang tidak benar yang seperti apa? Jadi di sini di pondok tentu sering disampaikan sama ustaz-ustaz, bahwasanya Umar tidak boleh, apalagi di usia ini dan masih muda. Ini rata-rata dari ini asli berhubungan semua atau ada yang dari luar berhubungan? Kalimantan mana? Kalimantan mana sih? Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat, Pangkalan Kota Waringin Timur. Kebetulan bapaknya ada kebun sawit di Panggur, di Pangkalan tahu ya? Bukan karena dengan PT Astra aku selalu. Ada perkebunan sawit di sana. Makanya adik-adik semua harus semangat belajar. Kelak menjadi putra putri bangsa yang bisa dibanggakan kedua orang tua, menjadi orang-orang yang sukses. Ketika adik-adikku semua ini ada kemauan untuk sukses, bukan dari siapa-siapa, tetapi dari diri kita sendiri. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok Pak Warsito bisa punya perusahaan? Boleh ditanyakan. Kenapa?
Bapaknya ingin tadi tak syuting. Berarti jadi direktur ya? Namanya siapa? Lutfi. Berarti cita-citanya ingin menjadi direktur. Cita-cita yang bagus mudah-mudahan kelak menjadi ibu direktur utama. Nah nanti komisarisnya siapa? Komisarisnya siapa? Asik. Nah, untuk memilih perusahaan, tentu kita harus memiliki usaha dulu. Nah, kira-kira Mbak Tuti itu pengennya usaha apa? Di bidang apa? Infrastruktur atau bisnis